mari kita meneladani salafus salih. Ini adalah madhabus salaf. Ini adalah aqidatus salaf. Ini adalah prinsip-prinsip manhajus salaf. Nah, sekarang kita berbicara tentang konteks yang istilah secara syar'i. Apa yang dimaksud dengan istilah as-salaf? Apakah salaf merupakan sekte? Apakah salaf merupakan suatu pemikiran, ideologi? Atau kalimat salaf merupakan pola hidup atau manhaj, ya, pola hidup yang harus diyakini dan diterima dan diamalkan dalam mengamalkan atau dalam menerima agama yang mulia ini. Nah, dalam hal ini pengarang tidak menukil, ya, perkataan para ulama atau lebih banyak menukil perkataan para ulama dalam menjelaskan kalimat salaf tersebut. Akan tapi pengarang menyebutkan mengambil makna kalimatus salaf secara istilah dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, dari ayat Al-Quran dan juga dari Sunnah. Jadi makna kalimatus salaf itu sendiri itu telah dijelaskan secara istilah, secara makna dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya kata beliau, qad ja'alallahu ta'ala li hadhil ummati marji'an 'aziman yarji'una ilaihi wa ta'assawna bihi. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan bagi umat ini marji'an, tempat kembali, ya, tempat rujukan, azim yang mulia, yang agung, yarji'una ilaihi, yang mereka kembali kepada rujukan tersebut, wa ta'assawna bihi, dan menjadikannya sebagai uswah, sebagai sirut tauladan. Haitsu yaqul, seraya berfirman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini uswah kita, sirut tauladan kita, yang jadikan sebagai panutan, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum mukminin diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikannya sebagai uswatun hasanah, sirut tauladan dalam segala aspek agama, dalam seluruh permasalahan din, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, dan dalam seluruh aspek agama yang mulia. Dalam bisnis, tijarah, konsep yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam perdagangan bisnis adalah konsep yang paling membawa pada keuntungan dunia dan akhirat. Nah, seluruhnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, sirut tauladan yang terbaik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang yarjullah, yang takut kepada Allah, yang mengharapkan ridha Allah, yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan rahmat ilahi, wal yaumil akhir, dan beriman kepada yaumul akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir umum maknanya, bukan sekadar ucapan atau zikir dengan lisan saja, tidak, tapi mencakup seluruh ketaatan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, itu termasuk ke dalam makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang mulia adalah majlisul ilm, mempelajari ilmu, itu merupakan zikir. Nah, tiada lain contoh sirut tauladan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, yang ingin beribadah
yang ingin mendapatkan rahmat Allah dan beriman pada yaumil akhir, sehingga dengan keimanan pada yaumil akhir terdapat di dalamnya makna atau perintah untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi yaumul akhir, maka tiada lain siru tauladan mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswatun hasanah, siru tauladan bagi umat Islam, maka tentu merupakan kewajiban kita untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagai uswah. Wa akhbarallahu ta'ala anna li hadhil ummati salafan sabaqu lil huda war rasyad. Dan Allah telah mengabarkan, telah menjelaskan bahwasanya umat ini mempunyai salaf, yaitu generasi yang terdahulu. Generasi yang terdahulu yang telah mendahului, yang lebih dahulu ya, mengikuti petunjuk dan juga al-huda, petunjuk dan ar-rasyad dan kebenaran. Jadi mereka telah dahulu telah mendahului kita dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ta'ala jalla wa ala fi muhkamit tanzil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim." Dan as-sabiqun itulah makna as-salaf. Tadi kita alladzi sabaqaka. Ya. As-sabiqun al-awwalun, mereka yang as-sabiq, yang mendahului, generasi yang mendahului kita, yang terdahulu. Al-awwalun, yang awal. Dari siapa? Dari kalangan muhajirin wal ansar. Jadi itulah makna salaf. Itulah makna salaf secara syar'i, yaitu sabaqaka atau yang sabaqana, yang telah mendahului kita dalam segala aspek. Fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Dari kalangan muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian seterusnya Allah menjelaskan, wa 'adda lahum jannat, Allah mempersiapkan, menyediakan bagi mereka jannat, surga-surga ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan dalam ayat ini menjelaskan kepada kita makna salaf secara syar'i, yaitu as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi yang telah mendahului kita, awal yang datang di awal sejarah kehidupan kaum muslimin. Kemudian di dalamnya terdapat perintah untuk mengikuti mereka, sebab Allah menjelaskan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagi mereka keridhaan Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Perintah sebagai perintah mencakup perintah untuk mengikuti mereka dengan baik, dengan baik. Fi kulli syai, dalam segala perkara dalam agama yang mulia ini. Jadi jelaslah bagi kita, itulah as-salaf yang telah mendahului kita, generasi dari kalangan muhajirin, para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar. Wa ja'ala Allah Ta'ala adam ittiba'is sabiqin al-muhtadin musyaqqatan wa tafarruqa. Allah menjadikan, telah menghukumi adam ittiba'is sabiqin, tidak mengikuti orang-orang yang terdahulu yang telah mendapat petunjuk, yaitu para sahabat, musyaqqatan, sebagai musyaqqah, kedurhakaan, wa tafarruqan, dan perpecahan, merupakan suatu maksiat dan kedurhakaan, kesalahan dan kesesatan.
yaitu meninggalkan mengikuti jalan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, mendurhakai Rasul, ya, menyelisihi Rasul setelah datang secara nyata petunjuk baginya, setelah datang petunjuk secara nyata baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan, ya, selain jalan orang-orang yang beriman, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia mengarah kemana dia mengarah. Dibiarkan oleh Allah, nuwallihi, tidak dibimbing oleh Allah. Itu di dunia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada taufik dan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas setiap orang yang menyelisihi atau mengikuti jalan selain orang-orang beriman, jelas dia mengikuti jalan apa? Jalan orang-orang yang ahli dhalal, orang yang sesat, yang terjun dalam kesesatan. Sebab sabilul mu'minin adalah sabil orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, yaitu para sahabat dan tabi'in dan seluruh yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah. Nah, tiada lain jalan yang ditempuh oleh orang yang meninggalkan sabilul mu'minin kecuali jalan al-bid'ah wad dhalalah, subul. Ya, subul. Sebagian dalam Al-Qur'an dan ayat yang lain, wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Nah, ini as-subul sini adalah jalan selain orang-orang, jalan selain orang-orang beriman, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan seluruh orang beriman yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah. Itu sabilul mu'minin. Nah, barang siapa yang mengikuti selain sabil mereka, maka tiada lain kecuali ia telah mengikuti jalan orang-orang yang sesat, atau jalan ahlul bid'ah wal ahwa, jalan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya Allah biarkan dia terus terjerumus dalam kesesatan tersebut, itu di dunia. Di akhirat lebih asyad, lebih berbahaya dan lebih keras, lebih dahsyat ancamannya, yaitu wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah tempat atau sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita perintah dan kewajiban untuk mentaati Rasul dan mengikuti jalan orang-orang beriman. Dan yang pertama sekali yang termasuk ke dalam makna sabilul mu'minin adalah orang-orang atau para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Qala al-muallif fal muta'ammilu li hadhihi al-ayat ya'rifu bi 'ainil basirati wal huda anna lil ummati salafan taqaddamu bil khairi wal huda wa sabaqu ilayhi wa 'amilu bihi wa anna at-tabi'a la yastahiqqu an-najata wal khairiyyah illa bis-sayri ala nahji man salafahu wal 'amali bima sabaqa ilayhi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wala istihqaqa lit-tabi'i liwasbil ihsan illa bimutaba'ati as-sabiqin. Nah, orang yang memperhatikan, merenungi ayat-ayat di atas, ayat-ayat ini akan mengetahui bi'ainil basirah, dengan nyata, ya, ainil basirah wal huda, dan dengan segala petunjuk, anna lil ummati, bahwasanya umat ini mempunyai salaf at-taqaddamu, yang telah mendahului, yang telah terlebih